Mohon izin kami lagi Bapak Ibu. Saya terlambat. Kami tadi harus motivasi teman-teman guru sejak SD. Ada kegiatan peringatan kemampuan tapi untuk pemanfaatan PMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri tawakkalna. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang saya hormati wali wilayah dari BPMP Raub mendampingi kita Pak Toban dan Bulis. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas, pemilik, semua jenjang, kemudian kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA juga ada, ada SMA. Dan teman kami dari bidang SD Pak Parto yang kami dari bidang dari seksi guru-guru. Alhamdulillah atas ridha Allah kita diberikan kesehatan para umum di undangan kami terkait dengan pemanfaatan rapor untuk transformasi satuan pendidikan seperti itu. Salam kita sanjungan kepada teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita bersama di akhir firman. Mohon maaf mungkin kalau support alat yang kami sediakan agak jauh gitu Pak Ibu. Mungkin colokan listrik lainnya yang untuk bantu kita cukup. Oke, betul. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kami mewakili kepala dinas karena belum masih masyarakat ibadah haji sehingga kami diminta dalam kurang waktu 2 bulan ini untuk mewakili beliau. Terima kasih rawuhnya hari ini kegiatan yang difasilitasi BPMP terkait dengan pemanfaatan rapor untuk reformasi seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati bahwa kemarin kan orang sempat dievaluasi dari pemerintah pusat melalui BPMP bahwa pemanfaatan rapor dalam penyusunan perencanaan berbasis data, ya, kemudian rapor dalam transformasi seperti itu kan ada yang ada, dan ini menjelang akhir pembelajaran tentunya kan mungkin menjadi bagian juga walaupun evaluasi rapor biasanya bulan apa? Juni Oktober. Rapornya Juni. Oke. Nanti keluar hasilnya. Soalnya kadang-kadang perencanaan pendidikan dan perencanaan daerah agak berbeda waktu. Kalau mulai pendidikan kan Juni mungkin PPDB, kemudian Juli mulai cut off ada produknya kan di Agustus seperti itu. Tapi di daerah kan beda. Perencanaan itu mulai bulan November mulai masuk kalau PPS penyusunan di Dewan seperti itu. Kemudian penetapan akhir Desember, Januari dilaksanakan. Itu agak berbeda di situ sehingga biasanya dipakai untuk ukuran penyusunan di Bapaklimbang, di Bapeda kalau Bapak Ibu mengenal itu kami agak menggunakan data yang tahun lalu, data terkait dengan siswa yang ada, sehingga pandangan anak tidak sekolah yang lain itu kami agak berbeda. Kalau terkait dengan sekarang ini kita didorong bahwa raport hasil evaluasi asesmen yang lainnya dipakai untuk transformasi. Dari Bapak Ibu tadi kami mendorong teman-teman guru Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kami gambarkan tadi bahwa kami kemarin memaksa 150 guru kami lakukan coaching klinik PMM gitu. Karena 150 itu ternyata tidak memuatan PMM untuk EKIN sekarang pakai PMM seperti itu. Bahkan ke depan Pak Jadi dari PPK Matur pada tahun ini untuk PPK juga sudah pakai PPM seperti itu. Jadi mau tidak mau ya guru harus membiasakan dengan itu. Dan bahkan teman-teman kami tadi 2 narasumber yang kami hadirkan yang kemarin kami ikutkan di gelaran upgrading guru penggerak seperti itu menjadi duta di Jawa Tengah. Ada yang duta mobil, ada yang duta penggunaan pembelajaran dengan teknologi informasi seperti itu. Jadi tadi sebenarnya betul dengan SD ya. Tadi kami otomatis guru seperti itu. Ya karena mereka sekarang ini ya yang membiasakan dengan platform itu untuk membuka itu mengajar kepada anak-anak, kemudian membuat inovasi disesuaikan. Kalau Mas Kris, dengan Mas Kris, ini seperti itu sehingga
kami berharap hari ini kami hadirkan Bapak Ibu pengawas, pemilik, kepala sekolah, kita bareng-bareng di Banjarnegara khususnya seperti apa. Dan walaupun SMA SMK itu di bawah penanganan provinsi gitu Pak. Namun biasanya dalam evaluasi di BPPMP, di kementerian jadi satu Banjarnegara seperti itu, sehingga mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA itu menyatu termasuk SMP. Masuk kemarin pada saat kami sudah mengirimkan kebetulan Banjarnegara orangnya itu dengan pendidikan, maka popdanya juga kalau sudah tingkat provinsi bicara tidak lagi per kelompok umur, tapi sudah mewakili saya dan yang paling tinggi ya ada memang ada kemarin yang anak SD itu kami ikutkan karena bagus, hanya kita kawal mentalnya. Kalau nanti ketemu yang lebih dewasa padahal dia jenjang SD kan benar tidak minder ya, tapi skillnya luar biasa. Untuk tenis meja itu anak SD kelas 4 mengalahkan SMP dan SMA pada saat popda ya, kami kawal ya, termasuk gurunya kami minta untuk mendampingi, untuk memotivasi terus anak itu. Dan itu luar biasa ke kami. Dan sekali lagi ke Banjarnegara dalam beberapa evaluasi di PMP kan kita tidak kalah Bapak sekalian. Guru-guru kami yang luar biasa, siswa kami dari berbagai lomba jangka paku FKS 2, M2, SM kan juga luar biasa. Di harapan kami saat guru menetapkan program pembelajaran, raport menjadi basicnya itu pas sesuai dengan ukurannya. Kemudian tantangan dari masyarakat kan selalu nyoroti sekolah negeri membandingkan dengan sekolah swasta. Padahal sekarang kita tahu sekolah swasta itu bukan agak lagi lebih leluasa. Cara mereka menggandeng wali murid masyarakat juga lebih leluasa dibanding negeri yang dibatasi dengan bahasa pungli yang seperti itu. Kalau disamakan waktunya, samakan biayanya, biasanya munculnya pungli. APH masuk dengan cepat kan seperti itu. Padahal kalau hanya memanfaatkan bantuan operasional dari pemerintah kan saya kira kurang. Maka pintar-pintar sekolah dalam mempromosikan program. Tadi juga kami sampaikan, ayo bareng-bareng, tetapi jangan disamakan. Saat mungkin mereka yang di Korbit Banjarnegara dengan Korbit Batur pada Naruh ya berbeda tekniknya, karena mungkin orang tuanya kan berbeda mata pelajaran ya, sehingga ya bagaimana tekniknya guru mereka lebih tahu dengan situasi masyarakat sekitar. Dan itu yang tadi kami gambarkan di sana. Sehingga harapan baik Bapak Ibu kami di sini juga sama. Bapak Ibu nanti membuat bareng-bareng berikan Mas Bapak dan Mas Kris mungkin hal-hal apa yang mungkin bisa menambah kita untuk ukuran kita, kemudian ke depan menjadi lagi sesuatu yang lebih baik di Banjarnegara. Izin bagi Pak Kepala Dinas sebenarnya mensupport kegiatan apapun untuk mendukung peningkatan pendidikan, dan sekiranya itu harus dengan biaya, Pak Kepala support. Teman-teman Pak Kepala Dinas kami support. Termasuk kegiatan kobel pun yang dilaksanakan oleh di jenjang SD terutama ada KKG, ada K3S, dan SMP ada MKMP, ada MKKS. Kita support dengan anggaran, jangan sampai ada iuran guru. Terkecuali kalau memang diinginkan oleh masyarakat sendiri ya dipersilakan. Apapun itu kami support. Termasuk hari ini ada kegiatan yang diminta tadi itu dari unsur SD, SMP. Setelah kami fasilitasi SMP agak meri itu, maka kami fasilitasi. Kami kalahkan program kami yang ada di PTK yang memang kami pertimbangkan kurang, kita geser dulu. Jadi itu kata apapun kami support. Harapan kami tidak sampai guru keluar biaya dulu. Kalau mau bisa dari pemerintah. Walaupun kami tahu 2004 ini anggaran kami mengecil sekali, Pak. Sangat mengecil dibanding 2023 ya, karena bahasa pemerintah kabupaten itu untuk kegiatan pemilu pilkada, dan kami memang maklum itu untuk kegiatan kepanitiaan yang kami harus mengalah itu. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan memanfaatkan rapor pendidikan untuk peningkatan transformasi pembelajaran kami buka. Harapan kami bahwa Bapak Ibu nanti setelah mungkin dari BPPMP memberikan beberapa materi, ada diskusi dari Bapak Ibu sekalian untuk pengembangan. Mohon Mas Bapak nanti dengan Pak Parto silakan. Kemudian sekiranya ada hasil tidak lanjut dari lainnya dipersilakan. Kemudian sekiranya kok kami dari dinas kami dan Dinas Pendidikan Provinsi harus bersikap seperti apa oleh sahabat dinas wilayah 9 koordinasi, kami siap seperti itu. Ada dari kami sekali lagi mohon maaf, kami berbagi waktu kebetulan karena Pak Doko tadi juga di bidang SMP itu mengumpulkan kepala sekolah. Sekarang lagi ramai
masyarakat menyoroti masalah studi itu. Bahasanya ada unsur pikniknya seperti itu. Bu Kepala Dinas Provinsi itu sudah buat statement melarang, melarang. Bahkan ada beberapa sekolah SMA akhirnya anak-anak sekolahnya mungkin diizinkan dalam wali murid itu sendiri ya Pak. Nah, apakah itu rawan apa tidak? Namanya studi dan mereka masih kelas 10-11 kan sebenarnya masih di bawah pengawasan sekolah. Nah, tapi kita karena sudah dilarang oleh kepala dinas kan tidak mungkin sekolah akan melawan itu. Banjar kami belum membuat statement melarang. Kami tidak menyuruh sekolah membuat program studi keluar atau outing kelas, tapi kami juga tidak melarang. Sekiranya itu sudah direncanakan dari awal. Intinya kami ya keamanan yang ditingkatkan. Kalau bis itu urusannya di urusan pendidikan, guru kalau ngerti masalah bis tidak tahu guru. Yang tahu di maka kita wajib menanyakan kelayakan kendaraan. Nah, itu makanya yang kita sampaikan ke wali murid. Kadang-kadang kan melalui EO, contoh mungkin EO-nya Pak Parto. Pak, kalau budget sekian dapatnya apa? Dapatnya sekian. Ya bisnya yang serinya seri lama. Kalau seri lama itu yang harus kita lihat tadi itu kelayakan kendaraan apakah sehat dipakai. Padahal yang kita minta daerah-daerah atas itu. Ada yang kita minta selamat. Apakah ada himbauan mungkin tidak usah keluar jauh-jauh Pak, di Dieng saja. Apakah di Dieng menjaga keselamatan? Kalau misalnya loh ada SD Kerandegan contoh pengen studi tour ke Dieng, pakainya mikro yang dipakai telepon tidak layak, ditanjakan siklir melorot, itu juga bencana bagi kami kan ada. Atau mungkin ada yang SD di Jawa Barat mungkin mintanya kemah, tidak membaca situasi di luar. Kalau sekarang suhunya lagi ekstrim, ada yang masuk angin, embung, besok langsung opnam semuanya, menjadi masalah juga kan. Nah, jadi yang kita salahkan, kita baca situasi dulu, keamanan yang lebih utama. Program silakan diprogramkan, kita bahas dengan murid. Nah, tapi karena sekolah yang bisa mengarahkan yang betul, kami juga tidak melarang itu karena itu kepentingan untuk pengembangan siswa. Nah, itu belum ngomong Menteri Pariwisata karena marah. Siapa yang melarang siswa atau pariwisata akhirnya turun PAD itu sehingga kondisi kami tidak nunggu nanti Pak Parlo menemani Pak Bambang, Mas Is dan Bu Is dan ibu sekalian serta ikut menemani Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA dikumpulkan semuanya di SMP 1 izin seperti itu. Terima kasih, mohon maaf bila tadi matur saya kurang berkenan. Kami akhiri. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sebenarnya kami serahkan ke Pak Bambang untuk menyampaikan materi, kemudian mungkin diskusi di Pak Marto ya. Sekiranya nanti ada seperti kalau ada praktek pembelajaran penyusunan rapot langsung klik ke informasi di monggo coba. Ada. Matur Pak Seki. Ya saya hormati Pak Bela Kepala Dinas mungkin. Saya hormati juga Pak Pakto, Kasih Guru, kemudian Pak Agus juga. Kemudian untuk teman-teman aja ya dari Satuan Pendidikan. Ini yang pertama kita akan jenjang teknis dulu. Nah, ini tugas kita pada hari ini adalah yang pertama mengadvokasi pemerintah daerah dalam rangka melakukan pendidikan satuan dan satuan pendidikan ya. Jadi kita jangan mungkin kalau biasanya banyak dikasih itu jadi lupa pikirkan kasih materi apa tentang apa. Enggak, memang saya Mas bersama Bapak Is, memang tugas kami, tugas BPPT Jawa Tengah itu yang pertama juga mengadvokasi dan mendampingi satuan pendidikan. Jadi di pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Jadi ranahnya yang nanti sendiri-sendiri Pak ya. Jadi kalau banyak dengan semua kok BPPT tidak pernah memberikan materi tentang rapat pendidikannya ya. Memang bukan seperti itu, karena itu ranahnya berbeda. Untuk substansi teknis materi, jangan kalau butuh itu nanti urusannya sama ke BPGP. Misalnya di sana punya FSP, nah itu yang FSP itu yang bertanggung jawab
untuk peningkatan SDM di kabupaten. Dalam arti kabupaten itu entah Pemda, entah itu ke satuan pendidikan, dan FSP itu di bawah BPGP. Kita di BPPRP khusus untuk mendampingi dan mengadvokasi untuk satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Itu tujuan kita, itu meningkatkan untuk SDM, kemudian pemanfaatan rapor pendidikan, itu yang penting untuk tema kita hari ini, pemanfaatan rapor pendidikan, kemudian mendampingi sertifikat dalam mengimplementasikan hasil PBD, kemudian menyusun rencana tindak lanjut. Ini ini kita hari ini, peserta kita hari ini komplit sekali. Ada PAUD kesetaraan, SD, SMP, SMA, SLB, kemudian dari dinas pendidikan. Untuk yang satuan pendidikan, apakah sebanyak sekolah inti? Masuk sekolah inti enggak? Sekolah inti. Semuanya? Ya. Oh enggak semuanya ya. Memang hari ini sasaran kita yang paling utama itu untuk sekolah inti. Dan nanti kita ada bagian kelompok untuk berdiskusi tentang bagaimana atau apa yang sudah dilakukan untuk memanfaatkan pendidikan dan apa rencananya nanti dari dinas, kemudian dari satuan, apa yang akan dilakukan rencananya ke depannya untuk memanfaatkan rapor pendidikan. Ini jadwal kita hari ini. Hari ini jadwal kita mau sampai jam berapa? Kita buat komitmen dulu. Nah, biar enak. Kalau panjang nanti ngomongnya saya baca sedikit ya sedikit itu aja. Belum luhur? Ya. Dulu itu sudah jam 9 lebih. Diskusi saja, presentasi sudah habis nanti. Tidak apa-apa. Kita sebelum dulu setengah 12 itu ya. Ini untuk diskusinya. Tapi nanti dibagi 3 ya. Ada Dikmas, kemudian Dikdasdikbud dan Dinas Pendidikan. Ini untuk alurnya. Terima kasih. Nah, ini untuk awal dari diskusi kita pada hari ini. Apakah saat ini sudah memiliki akun semuanya? Sudah, tapi dalam dashboard untuk belajar ID memang ada satu yang belum aktivasi. Nah, itu yang kemarin kalau nggak salah datanya, kalau nggak salah itu sekolahnya ditutup. Iya Pak ya. Yang satu yang itu sekolahnya mungkin sudah ditutup, tapi kesalahannya itu belum terupdate itu. Jadi di dashboard itu tetap ada satu akun yang belum aktivasi. Itu yang jadi masalah, kadang seperti itu. Kemudian ada yang belum mengakses platform atau rapor pendidikan, kemudian PMM. Itu ada beberapa, kalau nggak salah ada 2. Saya lupa datanya ya, ada 2 yang belum mengakses. Kemudian ada lagi yang belum mengisi SKP juga, karena sekarang itu satu kegiatan ya, satu rangkaian, semuanya satu rangkaian. Di dalam Kemdikbud sekarang ini menerapkan
transparansi menggunakan aplikasi. Tujuannya adalah biar lebih transparan, lebih mudah, baik mudah dalam pengisian, mudah dalam mengakses. Jadi apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bertujuan untuk mempermudah panjenengan semua. Tetapi di lapangan memang banyak yang mengeluh karena kayak di PMM ya, mungkin banyak sekali keluhan, terutama yang aksi nyata. Itu keluarnya banyak sekali. Kemudian untuk yang akses PMM itu yang sampai topik berapa ya? Sekarang sampai 26 ya, 27. Itu yang baru sampai topik 4 aja belum ada 30%. Topik 4 itu. Saya itu 5 Padahal tapi ini yang aslinya tuh baru 2. ilmu kita tentang implementasi kurikulum merdeka itu ilmunya itu cuma ada di PMM, cuma satu itu. Jadi kalau penjaringan semua tidak membuka PMM, dia tidak tahu nanti kurikulum merdeka itu kayak apa. Karena apa? Tidak ada diklat. Memang pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk diklat PMM itu berbeda dengan yang tahun dulu waktu K13 ada. Tapi untuk sekarang memang tidak ada diklat. Untuk PMM lebih difokuskan pada pembelajaran mandiri. Sebenarnya itu sebuah kemudahan yang sebenarnya, karena apa? Untuk sebuah aplikasi Anda bisa mengakses kapan saja, di mana saja. Nah itu lebih bagus kalau jadinya nanti aksesnya kalau di PMM ya bareng-bareng. Jadi bisa dibuka bareng, dibahas seperti itu lebih bagus. Bukan sendiri-sendiri, mungkin komunitas belajar, kalau komunitas belajar kan nanti bisa menularkan lainnya. Tapi kalau membuka bareng-bareng bisa belajar bersama seperti itu. Nah ini yang biasa bisa mengakses apa pendidikan ya. Ini semuanya khusus untuk yang sekolah satu atap atau PKBM atau SKB memang akunnya agak beda. Karena masuknya begitu masuk akun nanti masuk ke program lagi. Kayak di SKB mungkin ada PAUD, ada pakai C, itu karena sampai LPSN, sehingga tidak bisa kalau disamakan dengan kayak SMA, SMP, tidak bisa. Kemudian PKBM dan sekolah satu atap sama itu. Nah, ini platform pendidikannya. Nah, platform pendidikan itu sebuah platform digital atau aplikasi ya jadinya. Mana itu laporan hasil evaluasi sistem pendidikan. Platform ini berisi penyebaran rapor mutu. Kalau dulu itu ada rapor mutu ya. Nah, rapor mutu itu dulu dan itu sifatnya penyebaran dari rapor mutu yang dulu. Kemudian data yang ditampilkan itu data panjangnya semua komplit. Jadi mulai dari kayak literasi, numerasi, kemudian karakter anak, karakter belajar karakter, kemudian ada kayak iklim kebinekaan. Kalau sekarang iklim kebinekaan itu tambah lagi dengan inklusi ya. Kalau dulu keberagaman baik agama, wilayah, daerah itu kan tambah lagi inklusi untuk kebinekaan. Ini data rapor pendidikannya, isinya sumber datanya dari sini komplit punya. Ada recording, ada data akreditasi, data arkas, data manajemen talenta dulu atau data aplikasi dulu, kemudian ada hasil tracer studi khusus untuk SMK itu. Kemudian ada data MWIS untuk kemenang, sekarang bisa jadi satu, sekarang ada perhubungan antara laporan pendidikan, kemudian dengan MWIS sekarang sudah bisa dihubungkan. Kemudian dari data BPS, data BPS itu kita tentang data-data anak ya, data-data anak dari
sisi sosialnya, mungkin dari keluarganya, ekonominya, dan lain-lain. Kemudian ini tahun pendidikan, indikatornya tetap pakai 8 standar pendidikan seperti yang dulu. Ada standar kelulusan, ada revisi, sampai standar sarpras. Kalau dahulunya kita awal-awalnya kan untuk pemanfaatan rapor pendidikan kita fokus ya, saya kan nggak akan buka semuanya, nanti malah jadi banyak sekali. Pemanfaatan rapor pendidikan, kalau kita yang pertama, yang rapor pendidikan seri pertama, kita harus mengisi atau menelaah secara rinci dari dimensi A, B. Jadi kita mencari permasalahannya kan apa yang terdapat di situ, nilai literasinya berapa, numerasinya berapa, kemudian skornya itu jadi tinggi, sedang atau rendah, seperti itu. Kemudian kita harus membuka untuk dimensi B, dimensi D untuk mengetahui tentang akar permasalahannya. Disitulah yang dimanfaatkan rapor pendidikan seperti apa itu kita ke belakangnya, bagian mencari permasalahan, mencari akar masalah, kemudian kita membuat perencanaan. Itu rapor pendidikan pakainya di situ. Jadi apa yang didapat, apa yang terjadi dari asesmen nasional yang telah kita lakukan, kita kan diketahui kondisi satuan pendidikan kita itu kayak apa. Dari itu nanti di rapor pendidikannya, yang lemah di mana, yang sudah unggul di mana. Kalau saat ini Jawa Tengah hampir semuanya itu yang merah itu numerasi, hampir semuanya numerasi itu masih merah. Kemudian dari situ kita mengganti ke akar permasalahannya. Mungkin literasi atau numerasi belum tentu kalau itu nanti anaknya kurang. Bisa jadi gurunya, SDM-nya, kompetensinya kurang. Bisa jadi karena perpustakaannya kurang istilahnya mengakomodir untuk peningkatan numerasi atau literasi seperti itu. Jadi nanti kita disitulah fungsi dari pemanfaatan rapor pendidikan. Kemudian dari sana kita mengarah ke pembuatan perencanaan programnya. Jadi perencanaan program itu diambil dari hasil rapor pendidikan. Untuk saat kemarin kita menggalakkan tentang apa kita untuk mengeksplorasi. Nah, dari apa yang ada di sini, kalau melihat rapor langsung download atau mengeksplorasi dulu. Dieksplorasi dulu ya. Nanti dibuka dulu kan itu yang halaman pertama itu eksplorasi. Tapi kadang banyak juga yang langsung download rapor pendidikannya. Kalau rapor pendidikan selalu dilihat di rapor pendidikan. Kalau untuk yang terbaru kan rapor pendidikan itu kan lebih enak. Jadi istilahnya malah kalau yang dulu kita harus mengeksplorasi, harus mencari permasalahan di dimensi-dimensi, dan kalau di rapor yang baru kan sudah tersedia. Kalau jenengan mau untuk perencanaan program ada IRB kan, identifikasi, refleksi, benahi, dan itu ada di dalam aplikasi itu. Dan malah bukan hanya jenengan harus membuat, tetapi malah harus memakai. Kenapa? Karena nanti kalau kita pakai IRB yang ada di aplikasi itu hubungannya nanti ke arkas ke belakangnya. Jadi kalau ada melakukan benahi itu membuat sendiri, nanti malah di arkasnya enggak muncul. Banyak yang komplain kenapa tidak muncul, ternyata dia tidak pakai benahi tapi membuat program sendiri. Sementara di dalam benahi kan sudah diplotkan kan indikatornya apa, indikator mungkin Anda bisa berbasis di sub indikatornya.
atau di sumber kegiatannya bisa dipilih di situ. Bahkan di situ diterangkan mungkin ada di mungkin kelemahannya di literasi, di situ bisa pengadaan perpus, kan ada juga pengadaan umpamanya seperti itu, pengadaan buku untuk perpustakaan itu di sub indikatornya atau sub kegiatannya seperti itu. Nah itu untuk pendidikan dasar dan menengah itu tadi sudah saya jelaskan tadi, nggak usah. Nah ini keuntungan dari rapor pendidikan itu sekolah dapat memiliki data yang lengkap dengan kondisi layanannya, dan data itu akan bermanfaat bila data itu dapat digunakan untuk mengetahui ketercapaian dalam mewujudkan misi sekolah. Jadi di sekolah punya visi misi sendiri dan itu disinkronkan dengan rapor pendidikannya, itu sudah tercapai atau belum, sudah tercapai atau belum, untuk mencapai misi-misinya di dalam mungkin ada punya apa ya, kegiatan atau kegiatan di sekolah tetapi itu belum sinkron dengan rapor pendidikan atau di dalam data rapor pendidikan yang masih kurang. Nah disitulah nanti data tersebut digunakan untuk menguatkan atau untuk perencanaan program, karena visi-visi kan nanti realisasinya di perencanaan program untuk misinya. Nah dari itu mengambil data dari rapor pendidikan. Nah di dalam bidang pendidikan kan yang penting ada indikator prioritas itu. Ini banyak sekali ya indikator prioritas, kayak ini di PAUD ada perbedaan jelas PAUD dengan SD dengan SMP. PAUD itu basicnya main, basicnya mau kegiatan literasi, numerasi, kemudian dan lainnya itu basicnya main. Dan PAUD itu cuma peletakan fondasi. Jadi kalau di literasi numerasi kan belum ada belajar tentang membaca, tentang menulis, tentang menghitung, itu belum ada. Yang ada pengenalan. Biasanya kita tidak tahu tentang, mereka dibelajarkan, cuma itu pengenalan. Pengenalan itu bikin di numerasi kan mungkin mereka harus bermain dengan angka itu berjalan 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya pengenalan. Kita tahu 1, 2, 3 maju 1 kali, maju 2 kali seperti itu. Sudah pengenalan angka, pengenalan, tapi bukan berhitung, dan bukan membaca. Boleh pengenalan huruf boleh, tapi bukan membaca. Kalau di TK itu dibacakan, masih dibacakan, jadi yang membaca itu gurunya. Jadi pengenalan huruf itu atau literasinya itu masih dari gurunya. Jadi lebih ke arah peletakan fondasi, baik itu dari sisi literasi, numerasi, dan karakternya, emosinya, seperti itu. Kemudian juga kemitraan dengan orang tua. Biasanya digunakan kalau di PAUD ada buku penghubung Pak ya, yang PAUD kasih tahu. Itu salah satu yang menjadi penghubung orang tua dan satuan pendidikan. Juga ada pelibatan orang tua dalam kegiatan biasanya pada puncak tema biasanya. Kemudian kalau ini di SMP, SD, SMP seperti ini, saya nggak ada jelaskan karena itu sudah di materi langsung dia di dalam. Nah ini, apakah sekolah hanya boleh melaksanakan kegiatan layanan pada indikator prioritas? Jawabannya tidak, karena prioritas itu hanya sebuah yang dijadikan acuan aja dari Kemendikbud.
Jadi nanti untuk prioritasnya atau layanannya silakan berkreasi sendiri, bisa melakukan kegiatan sendiri atau melakukan prioritas program sendiri. Bisa menambahkan tapi tidak bisa mengurangi, tapi bisa menambahkan. Ini untuk layanan pendidikannya seperti ini, kita terusin aja biar cepat nanti. Jadi seperti yang jelaskan tadi, di sini ada layanan pendidikannya adalah dengan IRB tadi, identifikasi. Jadi setelah atau pendidik perlu memahami kondisi muridnya sebelum melaksanakan pelajaran. Kenapa? Karena sekarang di kurikulum Merdeka itu kan semuanya itu berpusat pada peserta didik. Jadi harus sesuai dengan karakter, kemudian kondisi sosial, kemudian bermacam-macam dari peserta didik. Kalau dengan di pendidikan kesetaraan lebih ngeri lagi, bukan hanya bersumber katanya. Pembelajaran juga peserta didik mintanya sore-sore, malam-malam, itu lebih ngeri lagi kalau di pendidikan kesetaraan. Kalau di pendidikan umum cuma untuk pencapaian capaian pelajarannya itu terfokus ke peserta didik. Jadi kalau dulu guru melakukan mendikte atau mendikte anak harus gini-gini, kalau sekarang tidak. Apa yang dibutuhkan anak itu yang kita berikan. Kalau di SMA malah anak itu bisa memilih ya Pak ya, yang di SMA, nah yang bisa memilih. Berarti malah lebih spesifik lagi untuk terpusat pada peserta didiknya. Kemudian ada benahi, kemudian ada tidak refleksi, ada benahi. Itu semua nanti tercover di rapor pendidikan. Ini sekarang platform yang ada di Kemendikbud itu terhubung semuanya ya. Ada rapor pendidikan, ada AKAS, ada Siplah, itu terhubung semua dan harus digunakan, harus wajib. Jadi rapor pendidikan mulai asesmen nasional sampai ke perencanaan pelajaran, tapi kita bisa menyebutnya PBD ya, perencanaan berbasis data. Itu kan mulai dari kita mengaksesnya atau mengakses rapornya sampai ke pengajuan untuk perencanaan program. Nah itu nanti mundurnya ke ARKAS. Itu satu rangkaian nanti. Ke ARKAS, kemudian ARKAS itu juga nanti terhubung lagi ke Siplah. Jadi kalau kita pengadaan sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kita biasa yang paling sering itu jering ya Pak ya, jering anggaran, dijereng-jereng. Kalau itu bahasanya namanya dijereng, kalau ini apa ya? Jadi anggarannya kan dipotong-potong atau seperti itulah. Nah itu kalau sekarang, kalau dulu kan mungkin anggarannya untuk A, anggaran A, kita SPJ-nya A, tapi kegiatannya pakai B. Nah itu sering terjadi di lapangan. Iya enggak Pak? Untuk SPJ-nya A, kegiatannya SPJ-nya, tapi ternyata uangnya dipakai untuk yang B. Tapi kalau Siplah untuk pengadaannya nggak bisa, tetap jadi kan beli apa di situ sudah uangnya nanti langsung transfer ke situ, sudah nggak coba istilahnya. Boleh coba, tapi itu tujuannya untuk transparansi. Karena apa? Nanti laporan Anda jelas, pajaknya jelas, seperti itu. Biasanya kita lalai di pajak biasanya. Kalau kita pakai Siplah nanti sudah istilahnya pertanggung jawabnya lebih enak.
Kemudian untuk sesi edukasi perbukuan, sekarang ada aplikasi buku bermutu. Silakan dibuka semua, di situ ada banyak sekali bank data, bank buku, bisa diakses, bisa di-download. Silakan digunakan. Kita itu sebenarnya udah dimanja, cuma kadang kita itu udah, kalau masih kita berpola pikir lama, seperti tadi yang PM kan, kita mintanya itu diundang dinas, digital gitu kan. Biasanya banyak guru-guru mintanya seperti itu. Mereka tidak mau kalau disuruh belajar sendiri lewat PM. Tapi dengan substansi yang kalau sekarang di BMR sudah sampai topik berapa, 27 atau berapa, itu kalau berapa 46 malah ya. Nah itu kalau kita melakukan diklat sampai kapan juga nggak bakalan selesai. Makanya dibuatkan sebuah aplikasi supaya jenengan bisa, kalau pas luang lah mungkin habis belajar lihat sebentar 10 menit apa dilihat videonya, besok lihat apa lagi. Nah mungkin dalam satu topik, mungkin dalam 1 minggu baru membuat aksi nyata. Aksi nyata itu bisa foto, ya foto, pakai video, pas ngajar itu nggak masalah. Itu sebenarnya simple sebenarnya. Cuma banyak yang lebih takut biasanya. Ini materi kita untuk advokasi. Advokasi ini lebih ke dinas pendidikan ya. Jadi ini mulai dari bawah untuk mengetahui tentang PBD, kemudian mempunyai kemampuan untuk melakukan tahapan PBD, pelibatan pembina itu lebih ke dinas pendidikan untuk yang ini. Kemudian pelaksanaan pendidikan pendidikan itu pembahasan PBD melalui beragam model seperti ini. Tahu dan paham itu level pertamanya. Jadi semuanya tahu dan paham apa itu rapor pendidikan, apa itu PBD. Seperti itu, pengguna memiliki kesadaran tentang pentingnya PBD. Itu yang paling sulit sekarang itu. Jadi kita itu bagaimana membangun mindset itu untuk guru. Guru itu membutuhkan itu yang bukan pemerintah yang membutuhkan, tapi guru itu yang membutuhkan. Bagaimana membangun mindset kita itu menjadi kebutuhan kita, maka itu yang kita cari. Kemudian satuan pendidikan sudah mengakses, dan untuk ini, untuk kegiatan advokasinya ini seperti ada kampanye, kemudian ada advokasi UPT kepada dinas pendidikan itu dari kami, dan BIMTEK itu juga dari BPPMP. Untuk saat ini kan ada sisi, kalau nggak salah, konten klinik untuk literasi ya. Ada yang sudah berangkat. Yang kemarin, minggu kemarin kan ada kalau nggak salah berapa 10 SD, 9 SD yang ikut konten klinik di BPPMP. Itu salah satu bentuk untuk advokasi ke satuan pendidikan dari pusat. Kemudian untuk kapasitas bangun. Nah, untuk penggunaan mendapatkan pengetahuan tentang PBD itu dari mana? Bisa BIMTEK, pendampingan, pelatihan mandiri, dan yang lainnya. Kalau itu sebenarnya sudah hampir semua ya, sudah bisa semua. Kemudian pelibatan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu bisa dari dinas, bisa dari akademisi, bisa dari satuan pendidikan. Kemudian dari lainnya banyak, mungkin dari kalau punya CSR itu dari CSR seperti itu. Itu untuk pemangku kepentingan. Kalau di satuan pendidikan yang sekolah penggerak biasanya diadakan ada kegiatan forum pemangku kepentingan.
kepentingan setara sekali. Jadi mengumpulkan semua komponen itu berdiskusi baru biasanya. Ini untuk metode advokasinya. Ini bisa dilakukan oleh dinas dan juga dilakukan oleh komunitas belajar. Ada biptek, ada supervisi, ada pelatihan mandiri, kemudian komunitas belajar, pengembangan regulasi dan praktik baik. Itu komponennya untuk melakukan advokasi untuk PBD ya, atau untuk rapor pendidikannya. Jadi untuk pemanfaatan yang dari lebih ke arah ke dinas dan ke komunitas belajar. Jadi untuk pemanfaatan pendidikannya seperti itu untuk metode advokasinya. Ini untuk struktur dari alur kepentingan, mulai dari Kemendikbud ke UPT pusat, kemudian dinas pendidikan, kemudian ke penilai, pengawas, kemudian sampai ke satuan pendidikan, dan itu bertahap. Kita agak nyeret tidak apa-apa, karena sudah tahu semuanya, sudah melaksanakan rapor pendidikan ya. Jadi kita ke arah ini aja tidak apa-apa. Untuk metode advokasi, untuk biptek itu kan ada dari pemerintah pusat, kemudian UPT advokasi, pemerintah daerah, sekolah negeri. Itu ada bentuknya, ada pesertanya, ada sasaran, itu tingkat nasional yaitu ya, dan ada waktunya. Itu tingkat nasional untuk 7.000, 14.000, kemudian ada 120.000 pengawas atau kepala sekolah, kemudian 60.000. Itu untuk supervisinya bersama. Itu target-target yang diberikan oleh pemerintah itu. Ada komunitas belajar, targetnya berapa seperti itu. Kalau sasarannya kan K3S, MKKS dari pusat, BTPDM itu pendidikan dasar dan menengah di pusat, sasarannya Pemda, dan ada pemerintah daerah. Kalau di pemerintah daerah langsung nanti ke K3S, MKKS, KKBS, kemudian MKBS. Itu semua dilakukan secara terstruktur dan dinamis. Jadi dilakukan mulai dari kami. Kalau dari kami kan dari wakil dari pemerintah pusat, maka kita ngikutnya di pemerintah pusat dan di UPT PDM itu. Jadi itu kami yang melaksanakan. Dan regulasinya itu jenis-jenisnya ya, kayak praktik baik dan sebagainya. Nah ini ada sistem mendorong ekosistem belajarnya pakai PMM. Jadi kelas ini beragam metode advokasi EBD. Untuk metodenya sama seperti tadi, ada biptek, ada pelatihan mandiri, komunitas belajar, praktik baik. Untuk yang PMM paling tinggi sekarang sampai ke berapa ya sudah di sini? Saya mau tanya yang paling tinggi berapa? Yang sudah diakses PMM-nya, topiknya. Piro Gwenda. 18.
Hanyalah pada rumput yang bergerak. Karena kan kita kan penting itu ya kalau yang dari PLN itu kan lebih ke arah individual. Kemudian metode kedua itu yang paling diandalkan sekarang itu penghibasan. Penghibasan kita di BPPMP itu lagi kadang kita melakukan kepala daerah atau dinas daerah itu ke arah penghibasan, terutama ujung tombak dari BPPMP untuk tahun ini adalah sekolah inti. Di sini enggak. Sekolah inti itu kan dianggap sudah melaksanakan untuk kurikulum merdeka secara full total, dan itu sebagai rujukan, sebagai istilahnya kalau dulu ada sekolah binaan ya seperti itu, dan itu yang diutamakan satu itu melakukan penghibasan di sekolah sekitarnya. Itu yang paling penting karena mereka sudah dianggap sebagai yang paling top sekolahnya. Sekolah yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu memang kita yang paling terbaik karena mereka harus melakukan penghibasan ke sekolah di sekitarnya dari lingkup kecil, dari lingkup besar seperti itu. Itu jadi ujung tombak kita. Selain yang pelatihan mandiri ya, kalau pelatihan mandiri itu kan urusannya pribadi. Tapi kalau yang itu, makanya kan karena banyak pelatihan mandiri seperti tadi, baru topik 4, topik 3, makanya untuk yang lain kita ujung tombaknya pakai sekolah inti sekarang. Untuk yang kita lakukan sisi kemarin itu juga fokus kita ke sekolah inti yang tidak. Jadi yang diutamakan itu yang sekolah inti. Untuk kemarin kita untuk SD itu kan tidak salah targetnya 160 SD yang di dinas Banjarnegara. Baru 10 masih banyak nanti. Nah ini kita sudah selesai untuk sedikit tawaran saya tadi untuk mengantarkan tentang bagaimana tentang rapor pendidikan, pemanfaatnya seperti apa ya seperti itu tadi. Yang penting pemanfaatan itu data itu bisa digunakan untuk perencanaan program, untuk memaparkan visi-visi atau mencapai target visi misi itu dari sekolah dengan menggunakan data dari rapor pendidikan. Rapor pendidikan masuk ke perencanaan yang menjadi target misi lembaga. Maka untuk kita yang kedua, kita bisa ini nanti aja diisi, kita ke ini aja, membuat rencana tindak lanjut. Silakan untuk membuat tindak lanjut ada tiga kelompok ya. Paudikmas, Didas, dan Dinas. Monggo.